Oke, pernah lihat FYP di TikTok kayak gini guys? Terus yang kayak gini yang kita salahin siapa? Nah, wajib nonton sampai habis buat teman-teman yang mau wedding. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dika di channel YouTube Iko Dika. Saya adalah seorang fotografer dan videografer dari vendor wedding Seven Color Production. Cek aja IG-nya, jangan lupa juga follow YouTube-nya ya. Sebenarnya udah lama saya ingin bahas, jadi beberapa minggu yang lalu, udah beberapa bulan mungkin ya, saya ngelihat video yang tadi, yang ini. Kalau kita lihat dari sisi sudut pandang pengantin, tentu mendatangkan persepsi yang salah di sini adalah FG-nya gitu. Tapi coba kita cari tahu lebih dalam, karena ini bakal jadi edukasi buat para catin. Kita bisa bilang kalau dalam Islam ada istilahnya tabayun ya, jadi kita bisa klarifikasi langsung ke pihak FG-nya. Namun sayang sampai hari ini saya belum mendapatkan info siapa FG yang motret kayak gini. Dan juga karena saya sibuk dengan pekerjaan saya tentunya, jadi nggak ada waktu yang akhirnya bikin saya nggak terlalu menelusuri permasalahan ini, dan saya juga nggak ngikutin perkembangan dari kasus ini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah agar segala sesuatunya bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang dan berbagai sisi. Jika datang sebuah persoalan kepada kita, sebenarnya kita diharuskan untuk mencari kebenaran dari semua sudut pandang gitu, biar nggak menjadi fitnah. Tapi karena terbawa emosi, tentunya kita main langsung percaya aja itu sama informasi yang kita lihat. Sangat disayangkan sebenarnya setelah 6 tahun nih menjalani usaha wedding dokumentasi, dan beberapa tahun sebelumnya saya juga pernah menjadi freelance. Saya merasakan bahwa banyak dari peristiwa atas ketidakpuasan klien akan acara resepsinya yang jadi pelampiasan adalah imbasnya adalah FG-nya gitu, pihak dokumentasinya di ujung-ujungnya gitu. Padahal kita tahu bahwa nggak semuanya itu murni kesalahan dari si fotografer. Tentu yang hal kayak gini kita bisa bahas lebih panjang. Saya bukan mengajak teman-teman yang nonton untuk menimbulkan firasat bahwa FG mencari kebenaran dari sebuah masalah yang melibatkannya. Tapi kita juga harus paham beberapa aspek yang menyebabkan foto itu bisa fail atau gagal. Jadi kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa gitu. Dari dulu saya bikin konten tentang dunia fotografer di awal-awal. Saya bikin video tutorial, tapi dari video yang saya bikin mungkin yang teredukasi hanya FG pemula gitu. Sementara dalam pikiran saya calon klien saya gimana gitu. Siapa yang bisa nge-share pengalaman ke mereka gitu. Karena banyak hal yang saya resahkan dalam dunia wedding ini, akhirnya saya memutuskan untuk bikin podcast, video edukasi tentang tunangan dan lain sebagainya. Adalah tujuannya untuk mengedukasi teman-teman calon pengantin, agar para calon pengantin ini, teman-teman ini yang pakai jasa Seven Color nanti tahu apa yang mereka harus wanti-wanti, atau memakai jasa siapapun tahu apa yang harus mereka wanti-wanti gitu. Nah, kita lanjut bahas tentang video yang tadi. Dari sudut pandang klien kita udah tahu tuh apa yang dia komplainkan kepada FG-nya. Nah, kita juga harus menganalisanya. Sayangnya kalau analisa bukan datang dari sudut pandang FG atau masyarakat umum, tentu itu tidak valid. Jadi itu sepihak, tidak menjadi sudut pandang yang berbeda. Akhirnya saya memutuskan untuk nge-share ke teman-teman apa aja kemungkinan yang terjadi di video yang kita tonton sama-sama di awal tadi. Pertama, menurut saya adalah si klien tidak melihat portfolio si FG sebelum menyatakan bahwa dia pengen meng-hire si fotografer tersebut. Nah, yang teman-teman lakukan sebelum meng-hire sebuah vendor dokumentasi, salah satunya adalah lihat dulu portofolio dari fotografer atau videografernya. Jangan asal booking aja gitu. Atau lihat hasil jepretannya di Instagram gitu. Setelah teman-teman scrolling terus ke bawah hasilnya, fotonya, baru nanti teman-teman tanyain tuh. Setelah lihat semua hasil fotonya, nanti baru tanyain tuh freshesnya. Fotonya udah cocok, habis tuh kalau cocok harga dengan hasil, setelah itu baru teman-teman lakukan booking atau DP. Atau misalkan teman-teman ingin warna foto tertentu yang nggak ada di si vendor, misalkan turnya teman-teman kurang suka, atau teman-teman pernah lihat FG ini motret di wedding temannya teman-teman nih, layanannya
fotonya bagus tapi hasil warnanya teman-teman masih agak kurang suka. Nah, teman-teman bisa konsulkan ke si FG-nya sebenarnya. Tanyain apakah mereka bisa ngebikin hasil seperti ini atau tidak, atau apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan biar sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Tapi sebagai catatan, ingat teman-teman jangan minta hasil bintang 5, hasil yang kayak nikahan artis diminta disamain dengan hasil FG lokal. Yang mana kalau dia bisa bikin, tentu dia nggak di sini lagi pasti kan, sudah pasti dia ada di ibu kota gitu kan. Sesuaikan kondisi dengan ekspektasinya, jangan melawan realita, ini yang paling penting ya. Nanti kita pengennya banyak, sementara pencahayaan di acaranya kurang, nggak bagus, baju weddingnya kebesaran, tendanya seperti kue lapis warna-warni kan, kayak rainbow cake. Terus kami selaku FG pasti berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik karena hasilnya juga ingin kami post pasti. Tapi kalau beberapa aspek tertentu tidak mendukung, gimana kita mau mewujudkan hasil terbaik buat teman-teman gitu. Itu pentingnya menyampaikan sesuatu yang kita inginkan ke FG dulu di awal. Coba jalin komunikasi dulu, karena acara wedding itu acara teman-teman itu sekali seumur hidup gitu. Atau kasarnya untuk hasil yang maksimal dari tim abang contohnya gitu kan, kami harus ambil paket yang mana nih bang. Seperti kami nih di Seven Color itu nyediain press list premium dan juga nyediain press list yang standar. Memang untuk orang-orang yang premium nih untuk orang-orang yang berekspektasi tinggi untuk hasil fotonya. Penyebab pertama menurut saya dalam kasus ini adalah si klien tidak melihat portfolio yang FG yang di hire. Karena menurut saya warna kayak gini tuh memang pernah tren di awal-awal tahun 2015-2016 gitu. Dasarnya dari Tun Archipelago kalau saya nggak salah dulu, pernah dipopulerkan sama FG dari Bandung, Ataraka Fotografi. Hampir semua FG di kota saya kiblatnya ke sana pada tahun segitu. Nah, mungkin si FG yang di hire klien ini adalah FG yang baru merintis. Jadi dia masih berproses dalam editan atau nggak nemu tone natural karena aspek pencahayaan yang kurang pas ketika wedding. Salah satunya aspek pendukungnya adalah seperti make up. Salah satunya make up teman-teman. Kenapa saya bilang gini? Saya sering dikomplain juga tentang ini. Bang, hasil fotonya wajahnya kok keputihan bang, kata si klien gitu kan. Di foto HP muanya pas di posting pas. Nah, sekedar informasi nih buat teman-teman, mua itu motret waktu itu wajahnya aja kebanyakan. Nggak motret tuh sekalian sama tangannya. Sama tangannya kan. Coba lah diginiin tuh. Ini pernah saya lontarkan pertanyaan ke Mua yang istilahnya sudah berpengalaman gitu. Jadi saya pernah tanyain kenapa si Mua ini make upnya terlalu putih gitu. Nah terus si Mua yang sudah berpengalaman ini menjawab, karena biasanya Mua yang itu nggak paham cara nge-up tone gitu. Maksudnya berapa ton kecerahan yang harus di-up dari warna kulit si catin maksimalnya gitu. Misalkan warna kulit kita di nomor 1 ya, blend apanya setengah atau 1 aja naiknya gitu, mungkin lah segitu kira-kiranya ya. Akhirnya yang kalau kelebihan, akhirnya wajah si catin keputihan sementara kulit tangan catinnya terlihat masih gelap dan jadi kesannya lebih gelap gitu. Apalagi ditambah pencahayaan dari lampu yang tentu cahayanya lebih banyak menyebar di sekitar atas kan, sekitar kepala dibandingkan tangan yang berada di bawah nih. Jadi wajah itu lebih banyak terkena cahaya. Nah, akhirnya pas di foto hasilnya ya belang lah, tangan sama wajah belang karena wajah udah di up sementara tangan enggak gitu. Nah ini salah satu contohnya beberapa hal yang harus teman-teman tahu gitu. Jadi ini berpengaruh, banyak hal yang berpengaruh. Tapi nggak mungkin kita bahas semuanya di sini. Nanti kita bakal bikin sesi sendiri gitu untuk teman-teman juga, untuk kepentingan bersama sebenarnya. Nah, terus penyebab kedua menurut saya adalah si klien mungkin ini tidak mencari sendiri FG yang dia inginkan, melainkan pasrah dengan FG yang sudah disediakan sama si vendor WO ataupun vendor dekorasi di pelaminan. Biasanya ini kejadiannya pasti di kota-kota kecil gitu. Nah sebenarnya kalau WO kurang tepat ya saya bilang, karena kalau kita bilang WO sudah pasti ini weddingnya kelas menengah ke atas lah gitu. Kalau dia pakai WO pasti kelas menengah ke atas. Nah, tentu WO tidak mungkin ngasih FG yang baru-baru merintis gitu, yang baru-baru memulai karir gitu kan. Ini saya lebih besar feelingnya pada FG yang dipilihkan sama vendor dekorasi. Nah, terus emangnya salah gitu kalau kita pakai FG yang sepaket sama dekorasi? Kalau kita pasrah dengan FG yang dipilihkan sama tim dekorasi, jawabannya adalah 100% salah kalau kita pasrah aja gitu. Nah,
Boleh, asalkan kita tahu dengan portfolio CFG yang dibikin satu paket dengan tim dekorasi ini tadi, yang disodorkan sama dekorasi ini. Karena ada dua kategori FG yang dibawa sama vendor dekorasi. Yang pertama karena memang ngelihat hasilnya memuaskan, tentu dengan paket yang sesuai pasti ya. Kalau hasilnya memuaskan pasti paketannya nggak murah tuh. Nah, atau karena murah, atau karena memang murah dan terjangkau gitu. Biasanya murah ini salah satu indikasinya adalah FG-nya masih baru merintis, jadi masih naruh harga miring gitu buat perkenalan. Ditambah si pengantin tidak ngelihat portfolio si FG-nya kan. Nah, lalu salah nggak kalau pasrah dengan FG yang dikasih tim dekorasi? Ya, kalau budget teman-teman terbatas, tentu teman-teman nggak ada pilihan lain gitu, nggak bisa berekspektasi lebih ya. Pokoknya jangan dikomplain dengan apa yang ada gitu. Kalau budgetnya terbatas ya udah pasrah aja gitu. Karena di dunia ini ada satu hukum fakta bahwa ada harga, ada kualitas gitu. Kalau saran saya untuk FG, jika teman-teman punya budget lebih, sebaiknya teman-teman cari sendiri. Jadi teman-teman cari sendiri itu udah ada tuh di Instagram tuh. Lihat portofolionya. Terus tanyain apa aja yang perlu di note dalam hal dokumentasi di hari H nantinya. Kalau memang mau sepaket sama dekorasi, ya saran saya teman-teman juga harus tahu FG-nya siapa gitu. Jangan nanti main pasrah aja tapi menyalahkan pas setelah lihat hasilnya, menyalahkan si FG-nya. Ekspektasi teman-teman tinggi nih. Sementara untuk acara dokumentasi yang sekali seumur hidup, teman-teman tuh tidak mau meng-hire yang sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu. Main pasrah aja, main serah diri aja gitu. Tapi pas lihat di hasil nanti kecewa, ngejelekin fotografernya gitu. Padahal kalau kita bilang MUA teman-teman bisa mahal. Ada sebagian yang kayak gini ya. Di MUA dia bisa mahal, dekorasi dia bisa yang mahal. Pas giliran FG dicari yang paling murah. Pas hasilnya nggak sesuai nanti kita spill ke TikTok. Ini kayaknya nggak adil gitu. Kasian kan FG-nya baru mulai merintis udah dijatuhin lewat postingan teman-teman kan. Kita nggak bisa belum melihat dari dua aspek, dua sudut pandang. Ya dampaknya ke FG-nya lumayan gitu. Bisa jadi dia itu menghidupi keluarganya dari foto mungkin kan. We never know lah gitu kan. Jadi menurut saya sebaiknya teman-teman pilih sendiri, tentukan sendiri, sesuaikan ekspektasi dengan budget dan faktor pendukung lainnya. Kalau foto aja mahal tapi dekornya hancur-hancuran itu tuh juga ngebanting, nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal pasti. Nah, kalau di awal sudah tidak tahu siapa yang motret gimana hasilnya, teman-teman main iya-iya aja. FG yang disodorin dari dekorasi itu misalnya kan, tahu karena murah langsung booking tanpa tengok hasil. Setelah dapat hasilnya nanti teman-teman bikin story menyalahkan sepihak gitu. Sementara teman-teman sendiri yang pilih mereka gitu. Nanti saran saya memang perlu cek dan recheck gitu. Yang perlu saya ingatkan nih buat teman-teman. Jadi di satu acara itu tuh nggak semuanya salah FG gitu. Jangankan dalam perkara hal ini. Kami dan beberapa vendor dokumentasi juga sebagai fotografer gitu sering juga bertukar cerita. Gimana susahnya kalau udah dapat pelaminan yang warnanya merah gitu. Gimana susahnya pelaminan dapat yang warna hijau, ungu, kayak di neraka gitu kan. Gimana susahnya kalau dapat motret dekor yang kurang simetris, yang miring-miring, dekornya terletak di situ aja udah miring gitu. Gimana hasilnya nggak miring kan. Gimana susahnya motret hasil make up yang berminyak, pas difoto langsung mengkilat gitu. Belum hal-hal lainnya. Saran saya, biasakan buat memastikan sendiri gitu. Tanyain apa yang kawan-kawan inginkan dan bijak bersosmed gitu. Kasian kan orang-orang yang dijatuhkan pencariannya lewat spilan TikTok gitu. Sementara kita nggak tahu kasusnya gimana gitu. Entah dia memang hire sendiri atau entah terima aja dari dekorasi, kita kan juga nggak tahu kan. Bisa jadi dia baru berhenti kerja misalkan di tempat lain karena skill yang dia punya cuman motret, makanya dia jadi FG gitu kan, baru belajar gitu. Jadi dia naruh harga murah ke dekorasi, terus teman hire aja karena tahu murah, pas nggak puas teman spill ke TikTok kan. Jadi ya kasian sih sebenarnya. Jadi mungkin pasrah sama apa yang tidak teman-teman tentukan di awal itu salah menurut saya. Jadi tentukan di awal semuanya yang pengen ada di acara satu kali seumur hidup teman-teman gitu. Pesan saya cuma satu, pastikan yang terbaik buat acara seumur hidup gitu. Nggak perlu mahal, yang penting mampu teman jangkau gitu.
Mungkin segitu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.